Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Kalipasati Haji Muhammad Swadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah pemirsa sekalian yang masih setia menyaksikan channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kembali channel YouTube Buya Pasaman Timur versi Mujakarah. Kebetulan saya pribadi sudah dengan saudara-saudara kita, yaitu pengurus dari grup 1 dan grup 5, Bapak Ridho Rahman dan Bapak Kuswari, yang ingin kembali bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khulidi. Namun sebelumnya marilah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa, jemaah dimanapun sekalian berada, di Mujakarah kali ini kita akan mengulas apa yang telah ditayangkan pada tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur mengenai perihal diri Rabbani, yang mana pada di channel YouTube itu guru mursyid kita menjelaskan apa itu diri yang Rabbani itu. Baiklah, marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam channel YouTube Buya kemarin, Buya menyampaikan di akhir kalam Buya bahwasanya diri Rabbani ini adalah terdiri dari beberapa diri yang dikatakan diri Rabbani. Yang ingin saya pertanyakan terlebih dahulu Buya, sebelum saya berikan banyak pertanyaan kepada saudara Bapak Ridho Rahman dan Bapak Kuswari, perihal diri Rabbani ini sebenarnya diri yang menguasai atau diri yang dikuasai, dan kaitannya diri Rabbani ini dengan diri yang dikatakan nurani dan ruhani ini posisinya seperti apa Buya? Mohon petunjuknya Buya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, dinamakan diri Rabbani sebetulnya itu sudah diri yang bersifat ya. Bersifat itu artinya kalau dia bertingkah dan berkuasa. Apapun yang dilakukan oleh diri itu adalah kekuasaan Allah, maka dikatakan yang berkuasa. Jadi diri yang Rob, diri yang Rob, diri yang berkuasa, maka dikatakan surat An-Nas itu Rabbin Nas. Jadi kekuasaan Allah itu ada pada diri manusia. Nah, tapi sebelum itu kita begini cara menganalisanya. Dikatakan kajian itu kodratnya diri. Tapi kenapa, apakah terpisah? Rabbani, rohani, nurani. Ya, itu maksudnya. Nah, rohani, nurani itu bukti kekuasaan. Robnya itu batin. Jadi Rabbani itu kalau kita pisahkan, wujudnya itu adalah batin. Bukti kekuasaannya ada pada hayat dinamakan rohani, ruhku, ruhi, rohani. Nah, dan bukti kekuasaan hidupnya nurani. Jadi kalau sudah kodrat kekuasaan, hidup kekuasaan, terus diri mana lagi yang bisa mengatasi itu? Nah, sumber dari kekuasaan itu adalah derajat Allah yang disebut dengan Rob. Rob ini kan tidak masuk dalam Asmaul Husna, tapi Rob ini adalah sifat yang berkuasa, itu namanya Rabbani. Ini itu keakuan Allah pada dirinya, pada sifatnya gitu. Salamnya. Lalu yang saya ingat di awal tayangan itu Buya mengatakan makom diri, makom diri atau makom pada diri nih Buya. Mohon petunjuknya Buya. Bukan, makom itu diri. Oh begitu. Kalau makom pada diri berarti kita melihatnya ke dalam. Rabbani itu wujudnya batin, rohani itu wujudnya zat. Nah, nurani itu wujudnya
kodrat. Itu berarti itu makom. Tapi kalau makom kodrat diri itu sudah itu makom. Gitu, itu makom. Kenapa dikatakan itu makom? Karena tidak memiliki asal usul pada kehidupan. Itu dinamakan makom. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya saya berikan pada Bapak Ridho Rahman selaku Ketua Grup 1. Insyaallah. Terima kasih pada Khalifah yang beri kesempatan kepada kami dari Grup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini Bu ya, dan menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Bu ya dalam kajian baru ini atau diri Rabbani. Kalau kita dulu Bu dalam perjalanan kajian ini Bu ya, pertama kita mengenal diri, kemudian kita seterusnya menemukan diri, tapi kita kehilangan diri Bu ya. Nah akhirnya kita mengetahui bahwa sesuatu yang berdiri. Pertanyaan saya, apakah diri Rabbani itu sebuah diri yang berdiri Bu ya? Sebenarnya diri. Mohon penjelasannya Bu ya. Ya. Nurani atau kehidupan adalah diri yang didirikan. Nah, diri yang didirikan adalah hayat atau kehidupan. Itu sebetulnya diri. Makanya Allah berpesan bagaimana kita menjaga 3 perkara dalam hidup. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu adalah hayat kehidupan, disebut hayat. Yang kedua rohani. Rohani itu qayyum. Nah, hayat hayyun. Nah, kalau hayyun itu hidup. Hidup yang tidak akan pernah mati. Itu hidup. Nah, itulah rohani, yaitu diri yang berdiri. Nah, yang ketiga Rabbani atau dikatakan qayyum. Nah, itu hidup yang menghidupkan. Nah, yang menghidupkan qayyum. Jadi, kenapa semua Rabbani? Nah, karena itulah kehidupan. Hayatullah, kehidupan Allah. Gitu. Ya. Ini menarik Bu ya. Kembali kalau sudah kita memahami diri sebenarnya diri atau diri Rabbani itu Bu ya. Nah, ini untuk dalam perjalanan waktu itu Bu ya. Katakanlah dalam 24 jam ini bagaimana menjaga itu Bu ya, agar kiranya ini hidup atau qayyum yang dimaksud Bu ya. Ya. Di sini kita kembali mengingat pemahaman la maujudun illallah. Ya. Di situ ada kalam bahwasanya kehidupan Allah itu adalah manusia. Nah, kalau kita sudah memahami kehidupan Allah itu la maujudun illallah, maka kita akan merasa menumpang dalam hidup itu. Nah, sebagai sebuah keinsanan. Nah, gitu. Jadi kenapa dibilang menumpang? Datang dan pergi itu adalah sifat insan. Ya. Dia datang, dia pergi. Dia datang, dia pergi. Itu yang dinamakan markazi. Nah, zat yang kekal, kecil, berpindah-pindah. Kecil. Markazi itu kecil. Karena zat yang besar itu Allah. Ya. Ini zat yang kecil, kekal, berpindah-pindah. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi kita menjaga. Bagaimana kita menjaga? Jangan kita lepaskan hayat hayyun qayyum. Hayat hayyun qayyum. Ya. Terus kalau adakah hidup di dunia ini hayat hayyun qayyum? Enggak ada. Yeah. Melainkan kehidupan Allah semata. Yeah. Nah, kalau kehidupan Allah, kenapa kita takut dengan kehidupan dunia? Berarti kita telah melanggar tentang ketentuan kodrat laisa kamislihi min syai'un. Kehidupan Allah itu tidak ada yang
menyetarai. Tidak ada. Tapi kita merasa disetarai. Kita memasukkan kehidupan kita dalam kehidupan Allah. Nah, kenapa kita tidak mengandalkan kehidupan Allah? Sementara kita sendiri kehidupan Allah. Betul. Ya kan? Gitu. Ya, terima kasih Buya, karena di samping saya juga ada Ketua Grup 5 Bapak Kuswari. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari YouTube Buya yang telah ditayangkan tentang diri Rabbani, yang pengamatan kami dulu ada perbedaan nurani, rohani dan Rabbani, ternyata kedua-duanya sudah dikuasai diri Rabbani. Apa hubungannya diri Rabbani dengan Rabbun Nas, kemudian Rabbul Alami Buya? Mohon dijelaskan. Iya, kalau Rabbun Nas itu sifatnya keinsanan. Ya, beda. Beda dengan Rabbul Alamin. Nah, itu sudah kehidupan mutlak. Kalau kita ini dikatakan kehidupan Rabbin Nas. Nah, kalau Rabbin Nas itu kehidupan Allah. Gitu. Jadi kalau jauh sangat perbedaannya. Nah, itu contoh Bapak, kalau saya manggil Bapak Pak Kuswari, tapi saya melihat ke Pak Ridho, tersinggung nggak? Iya Buya. Berarti kan berkuasa, menguasai. Iya Ya kan? Buya. Nah, sama kekuasaan Allah begitu juga. Kalau kita miliki kekuasaan dia akan marah. Gitu. Saya yang susah-susah cari kerja, saya yang susah cari duit. Itu kehidupan saya. Ya kan? Nah, kalau memang hayat kehidupan Allah, pasti dia mencari hayun yang hidup. Nah, bagaimana caranya hayun? Jangan lepas dari hidupnya Allah. Itu. Apa hidupnya Allah? Menjaga kodrat dan sifatnya, bertajali dalam arasnya terus. Nah gitu kan? Berarti kita doim. Selalu dalam pandangan kepada kodratnya Allah. Nah, setelah itu baru kita paham. Oh, kita takut nih besok nggak bakal dapat rezeki. Besok bakal. Ingat. Qayyum. Yang menciptakan besok itu ada dengan kita. Seharusnya tidak perlu takut. Gitu. Terima kasih Buya. Berarti sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah penyerahan diri sepenuhnya. Namun kalau begitu apa fungsinya dari rencana, program, dan lainnya itu Buya? Bahwa kita harus merencanakan, padahal kita sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana menyikapi hal itu Buya? Iya, begini. Sama seperti kita pangkas rambut. Semua kita bisa mangkas rambut. Tapi di kala peraturan pangkas rambut itu di tempat tukang pangkas, kita pergi ke situ. Menjalankan peraturan rambut. Dipangkas tukang rambut. Ada orang pangkas tapi pangkas rumput. Ya kan? Nah, coba kita ke situ. Nggak bisa kan? Berarti kita sudah menyalahi kodrat. Nah gitu. Jaminan Allah yaitu adalah orang yang menjalankan. Nah, Allah bertajali dengan insannya menikmati dunia. Kenapa kita merasa menikmati dunia? Kenapa kita yang merasa menikmati? Kenapa kita tidak merasa Allah bertajali dengan sifat mu'atnya? Nah, kita mau beli ini, beli itu, beli ini. Lah ini kan mu'at kita, berarti nggak bernafsu dong. Untuk beli ini beli itu nggak ada nafsu kita, karena mu'atnya Allah. Mau makan ini, baru tadi cendol, tambah lagi teh manis, ya. Mundur sedikit 2 langkah langsung ke kopi, boleh. Kenapa tidak? Itu mu'at.
salah satu fungsi kita untuk menyembunyikan kebenaran Allah. Gitu. Kemudian yang tadi bahwa dari nurani, rohani menjadi robbani, apa bedanya dengan diri al-haq yang juga tiga, Bu ya? Nah, kalau kita sudah ke situ, fungsinya al-haq ini adalah himpunan dari hakikatnya Allah. Nah, kalau kita ambil fungsi rabbani, nurani semua, itu sudah menuju al-haqullah. Al-haqullah itu pasti rabbani. Nah, sementara kan saya bilang tadi, nurani dengan rohani ini itu bukti robnya. Bukan beda nurani, bukan beda rohani. Itu. Bukti itu bukti robnya. Sudah menguasai, Bu ya? Iya, bukti kekuasaannya gitu. Maka kekuasaan ini atau kehendaknya ini itu ditempatkan sifat iradah. Iradah. Nah, iradah ini siapa? Muhammad. Nah, maka terjadilah rukun sunnah seperti ini. Boleh kalian mengaku manusia, tapi harus berkodrat Muhammad. Kan gitu. Maka kita ini adalah umatnya Muhammad. Boleh pakai nama Muhammad. Gitu. Terima kasih, Bu ya. Sangat jelas sekali pembahasan ini dan jawaban Buya juga sangat menyenangkan dan menambah keyakinan kami. Namun demikian barangkali dari Khalifah ada pertanyaan. Insyaallah Pak Uswari. Kembali ke perihal diri Ibu ya. Dari awal kita ini diajak memahami kaitan tentang diri yang didirikan, diri yang berdiri, dan diri yang sebenar-benarnya diri, yaitu nurani, ruhani, rabbani. Yang ingin saya pertanyakan, pengertian memahami dari diri yang didirikan, diri yang berdiri, dan diri sebenar-benarnya diri ini sebuah pentajalian atau sesuatu yang memang harus kita kenal di dalam diri ini, Bu ya. Mohon petunjuk, Bu ya. Kan sudah dibilang fungsi diri yang didirikan dengan diri yang berdiri dengan diri yang sebenar-benar diri. Berarti fungsinya adalah yang sebenar-benar diri. Kita jangan melihat ke rohani atau nurani, tetapi rabbani. Kenapa? Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kenapa Rob ini terlalu menguasai? Coba kita mau dalam kajian amalia meninggal, yang ditanya nggak siapa-siapa, bukan man ilahiyah atau man inallah, tapi yang ditanya man robuka, Rob. Iya. Kenapa? Itulah yang menentukan. Kalau manusia tidak merasa dirinya Rabbani, nah ini akan jatuh kepada pemahaman. Tapi kalau dia sudah mengakui kodratnya Rabbani, ini sudah mutlak. Kenapa? Ya karena semua sifat dan zat Allah itu ya Rabbani. Gitu. Dan itu pernyataan kebangkitan Allah dalam diri, ya, dengan kekuasaan. Nah, contoh apa? Kalau kita tidak bisa menghadirkan yang menguasai diri kita ini dalam surat An-Nas itu, kita tidak akan mendapatkan ijabah dari Tuhan. Tidak akan gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau gagal nih ilahin nas kita, diancam 3 perkara. Min syarril waswasil khannas, allazi yasfi sudurin nas, minal jin. Udah terancam akan kehidupan makhluk, kehidupan sifat, dan kehidupan
kodrat, kehidupan hayat ruh lain. Kalau Rob ini tidak menjadi ilahinas, Tuhan diri, tidak berkuasa dia gitu. Tapi kalau dia sudah berkuasa, itu yang ilahinas. Maka kita pedomani kepada kayak surat Nubuat. Iya. Kisultanil azim, wazil manil kadim, wazil wajihil karim. Jadikanlah aku raja atau yang mengurus dirimu, yang menguasaimu. Sultanil azim, wazil manil kadim, dengan pasti. Wazil wajihil karim, maka aku akan mengajarmu dan mendidikmu. Walil kalimati tammati wada'an fusil minal haq, dan menjagamu dan menjadikanmu ke jalan yang benar. Salam ya. Itu. Ada yang menarik di sini pada saat Buya menyampaikan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalaulah Rabbani ini diri yang menguasai, dan kaitannya dengan surat An-Nas tadi, saya memahaminya yang maliki ini yang diri Rabbani. Apakah seperti itu ya, bisa dikatakan? Yang berbangkit ini. Malik itu sifat kebangkitan. Oh, sifat kebangkitan ya. Sifat berdiri. Gitu. Jadi sama kayak kita, berdirinya wujud alif dari ba. Nah, dari wujud alif ke ba itu Malik al-Malik. Gitu. Alif berdiri itu al-Malik namanya. Salam ya. Jadi kebangkitan atau berdiri gitu. Salam. Makasih Buya. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Pak Khalifah. Jadi gini Buya, tadi Buya sempat menyampaikan bahwasanya kalau seseorang hanya sekedar memahami hakikat diri Rabbani tadi, itu belum kuat. Artinya kalau betul-betul sudah mengatakan dan menyatakan bahwasanya kodrat diri kita ini atau diri yang terlihat ini, yang pada jauh ini adalah diri atau diri batin Allah. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran lagi ya Buya ya. Karena saya pernah mendapat suatu pemahaman gini, bahwasanya tiada kekhawatiran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya dalam kehidupan yang Buya sampaikan tadi tiada kekhawatiran, tiada kegelisahan. Manakala itu sudah dalam dirinya tuh nyata diri Rabbani dalam dirinya. Mohon dijabarkan lagi Buya. Iya. Yang penting begini. Dikatakan diri Rabbani itu di kalam niat tadi itu sudah jelas kekuatan mutlak. Innani, ya, sesungguhnya aku. Anallah adalah Allah. Jadi ini sudah kepemilikan langsung. Siap. Nah, kalau sudah pemilikan langsung, saya rasa tidak ada alasan untuk khawatir, untuk ragu, cemas. Apa sih yang cemas? Betul. Nah, bukankah Al-Quran itu ditutup dengan surat An-Nas? Berarti 30 ini sempurna. Coba kalau An-Nas tidak penutup Al-Quran, maka Al-Quran ini ayat yang tidak sempurna. Betul. Ba, alif, sin. Diawali bismillah, didirikan dengan Al-Fatihah, diwujudkan dalam surat An-Nas. Ba, alif, sin. Maka selesailah juz. 30 juz. Ya kan? Nah, artinya kesempurnaan manusia. Maka perlu kita belajar bagaimana menyempurnakan. Nah, itu yang dikatakan juz amma. Gitu ya. Nah, juz amma itu manusia itu memang amalan dan mengamalkan. Nah, yang kita amalkan di diri kita. Nah, seperti tadi. Nurani, rohani, rabbani. Ya, amalkan. Betul. Ya Bu ya. Gitu. Ya, barangkali ada tambahan Pak Guswari, silakan.
dari kalam Buya tadi bahwa manusia itu tidak boleh cemas, tidak boleh ragu, tidak boleh takut. Itu berarti kan ada jaminan Allah ya Buya. Apa sesuai dengan yang disampaikan Allah dalam Quran, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikeluarkan dari segala kesulitan dan diberikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Itu jaminan Allah kepada orang yang muttaqin, atau dihubungkan dengan yang tadi Buya, yaitu orang diri Rabbani tadi Buya? Ya, tepatnya janji Allah itu kepada keumatan seperti itu. Tapi kalau kita kaji diri, bukan masalah kaji keumatan. Kan gitu. Iya. Ini adalah kaji kodrat. Iya. Ya. Kalau pandangan kodrat, Allah tidak berjanji kepada kodratnya. Oh, ya. Tapi Allah bersumpah kepada kalamnya. Apa yang aku katakan dan itulah yang aku jadikan. Nah, apa kalam Allah? Nur, itu kalam Allah. Ruhani, itu kalam Allah. Rabbani, itu kalam Allah. Itu sumpahnya Allah. Berarti dikembalikan ke kodrat saja Buya ya? Iya, memang harus kembali ke. Jadi begini, yang Bapak bilang cemas dan takut tadi, sebetulnya ini sudah disampaikan Rasulullah di saat dia muskaratul maut. Betul kan? Iya. Nah, begitu beliau muskaratul maut, tetapi beliau duduk lagi. Nah, Jibril duduk di kepalanya, Israel di kakinya. Dia bilang, kenapa Rasulullah duduk lagi? Apa ada yang kamu takutkan selain daripada Allah? Ada. Begitu saya meninggal, umat saya ini, kata Rasul, akan dijangkiti oleh dua penyakit. Yaitu apa? Datang rasa cemas, hidup susah. Dan rasa takut yang sangat tinggi, sehingga dia menghalalkan segala cara. Ini yang dialami oleh umat Muhammad sampai sekarang. Cemas, hidup susah, dan besar rasa takut sehingga menghalalkan segala cara. Tapi kalau sudah nurani, tanggungan dirinya, rohani, Rabbani, itu bukan kehidupan kita. Maka ayat tadi tidak berlaku bagi orang yang hidupnya adalah hidup hayatnya Allah. Itu nggak berlaku. Ya, terima kasih Buya. Barangkali masih ada waktu. Sepertinya cukup dulu ya. Kalau dikejar terus, jadinya pendalaman nih Bu ya. Ya, Insya Allah. Pendalaman, pengenalan. Insya Allah. Jadi saya rasa cukup sekian Bu ya. Karena saya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin Pak Ridho? Cukup. Namun di penghujung tayangan ini Bu ya, kembali saya ingin mendengarkan petuah dan nasihat Bu ya. Mohon petunjuknya. Iya, begini. Kalau ingin menempatkan hidup, jangan di kehidupan dunia. Tempatkanlah di kehidupan Allah. Kenapa? Kehidupan Allah tidak punya nasib di dunia ini. Jadi kalau merasa kehidupan Allah, jangan mencari nasib dunia. Tunggu aja pertolongan Allah. Itu. Ya, karena tidak ada nasib di tangan Allah. Makanya Allah tidak merubah nasib seseorang. Gitu, paham? Tapi melainkan Allah lah yang menjadi nasib. Itu. Ya. Salam ya, bisa dipahami. Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa dan jemaah sekalian dimanapun berada, yang masih selalu setia dalam menyaksikan tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Demikianlah tadi tayangan Mujakarah yang kami persembahkan. Semoga apa yang tadi dibahas dan dijabarkan oleh guru mursyid kita menjadikan suatu penambahan dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, dan jadi wawasan dalam rangka beribadah kepada yang hak. Baiklah, kiranya cukup sekian. Saya Khalifah Haji Muhammad Sadi Al-Waliyuddin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.